Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Cesarini Perwati dari perwakilan kelompok 8 untuk mata kuliah promosi dan komunikasi pemasaran destinasi terpadu kelas R1. Di sini saya ingin mereview tentang Dufan dan bagaimana marketing mix-nya. Sebelum itu saya ingin menjelaskan sejarah singkat dari Dufan. Dufan atau kepanjangan dari dunia fantasi atau juga disebut dari kata bahasa Inggris yaitu Dufan yang diresmikan pada tanggal 29 Agustus 1985 adalah tempat hiburan yang terletak di kompleks Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Indonesia. Lalu untuk fasilitasnya pada umumnya sama seperti fasilitas di destinasi wisata lainnya, khususnya destinasi wisata buatan. Dan untuk analisis baurannya, dalam periklanan, dunia fantasi menggunakan media yang bervariasi, yaitu melalui media elektronik seperti televisi, radio, lalu media cetak seperti koran dan majalah, dan juga media sosial. Dan selanjutnya, promosi penjualannya. Seperti kita ketahui, Dufan adalah tempat hiburan yang sangat sering memberikan promo, seperti promo pada masa liburan sekolah, lalu promo pelajar, dan promo spesial pada hari ulang tahun Dufan maupun adanya wahana baru. Lalu selanjutnya selanjutnya adalah hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat concern pada PT Pembangunan Jaya Ancol untuk menjaga hubungan baik dengan stakeholder, dan kemudian ada personal selling dalam memasarkan jasa Dufan. Jarang menggunakan personal selling karena promosi dilakukan dengan menggunakan berbagai media. Beberapa waktu dulu banyak karyawan Dufan yang bertugas untuk memasarkan Dufan ke lembaga-lembaga pendidikan, tetapi saat ini telah jarang dijumpai. Dan terakhir, kesimpulan dari analisis tersebut, dunia fantasi merupakan salah satu tempat hiburan yang sangat digemari oleh warga Indonesia, khususnya Jakarta, untuk mengisi waktu liburan bersama keluarga maupun teman. Pengunjung dunia fantasi berasal dari berbagai latar belakang usia. Menurut saya, promo yang diberikan Dufan sangatlah diharapkan bagi banyak masyarakat. Fasilitas, suasana yang diberikan Dufan memang cocok untuk masyarakat Jakarta yang butuh banyak hiburan, dikarenakan rutinitas yang membuat jenuh, sehingga meskipun iklan Dufan telah jarang ditemui, masyarakat tetap merindukan dunia fantasi Ancol. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selvi Remilanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Remilanita. Saya dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang proses pemasaran pada destinasi Dufan. Kita langsung aja ke penjelasannya. Di sini proses pemasaran itu sendiri memang sangat diperlukan karena berkaitan dengan analisis strategi pemasaran serta proses promosi terhadap perilaku konsumen. Di sini proses pemasaran pada Taman Rekreasi Dufan sangat beragam karena Dufan sendiri selalu memiliki promosi-promosi baru setiap tahunnya agar dapat menarik target market, mulai dari adanya annual pass dan potongan-potongan harga. Kegiatan promosi ini yang merupakan sarana untuk menyampaikan pesan-pesan yang ditujukan kepada konsumen juga merupakan suatu strategi untuk memasuki atau meraih market atau pasar itu sendiri. Nah, selain itu, Ancol terus berupaya meningkatkan pelayanan. Salah satunya yang sedang dikembangkan adalah Dufan App atau aplikasi Dufan yang sudah berdiri sejak 2016 lalu. Dan saat ini sudah ada 50 ribuan yang mengunduh aplikasi tersebut. Dengan aplikasi tersebut, kita dapat mengetahui semua info tentang Dufan, dari wahana baru ataupun potongan-potongan harga yang diberikan pada Dufan. Nah, kemudian ke depannya juga aplikasi tersebut akan dikembangkan untuk membeli tiket atau e-commerce dan mengatur antrian di setiap wahana di Dufan, sehingga pengunjung tidak perlu lagi menunggu di pintu masuk setiap wahananya.
Nah, kemudian proses pemasaran destinasi ini sendiri dikarenakan Dufan merupakan suatu objek wisata untuk semua kalangan, baik anak-anak maupun dewasa. Maka dari itu, perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan promosi sebagai pemanfaatan dari strategi promosi sehingga tepat sasarannya dan memilih media apa yang tepat untuk diiklankan. Nah, saat ini Dufan menggunakan semua media, baik media cetak bahkan sampai media elektronik. Nah, efek yang ditimbulkan dari kegiatan promosi yang tadi sudah saya jelaskan berdampak pada pembentukan karakteristik perilaku konsumen itu sendiri. Contohnya, seperti promosi yang ditawarkan setiap tahunnya oleh dunia fantasi, wisatawan merasa sangat diuntungkan karena dapat membayar tiket masuk jauh lebih murah dari harga normalnya. Ditambah lagi pengaruh jangka waktu yang tak terbatas sehingga diharapkan dapat mempengaruhi alam bawah sadar konsumen untuk secepatnya memanfaatkan promosi tersebut dengan mengambil keputusan untuk pembeliannya. Nah, karenanya itu kenapa banyak wisatawan asing atau wisatawan lokal biasanya itu selalu berlibur ke taman rekreasi Dufan ini. Di samping banyak promosi atau potongan harga yang ditawarkan oleh Dufan itu sendiri setiap tahunnya, Dufan juga mengusung konsep baru yaitu adanya family, education, and happiness serta one stop destination bahwa semuanya ada tuh di Ancol gitu, dari yang namanya rekreasi, kemudian kuliner dan edukasi. Jadi ini yang menjadi daya tarik juga untuk konsumen mendatangkan atau berlibur ke Ancol atau Dufan. Saya rasa cukup presentasi dari saya tentang proses pemasaran destinasi Dufan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Romadika. Saya di sini ingin menjelaskan tentang analisis Boston. Apa sih analisis Boston itu? Jadi analisis Boston merupakan alat analisis untuk mengetahui posisi pangsa pasar perusahaan. Analisis Boston mempunyai 4 kategori. Yang pertama ada bintang. Jadi pada kategori ini perusahaan mempunyai market share yang sangat tinggi dan juga pertumbuhan perusahaannya juga cukup tinggi. Pada kategori ini perusahaan hanya melakukan promosi maupun periklanan hanya secukupnya saja dan tidak terlalu signifikan. Yang kedua itu ada tanda tanya. Tanda tanya ini, kategori ini market atau produk yang ditawarkan perusahaan itu sangat rendah, tetapi demand yang dihasilkan dari produk tersebut itu sangat tinggi dan mengakibatkan pertumbuhan perusahaan juga cukup tinggi. Terus yang ketiga itu ada sapi. Jadi sapi ini posisinya sudah lumayan naik, sudah lumayan dominan, tetapi pertumbuhan perusahaannya sangat rendah. Nah, pada kategori ini perusahaan harus mencari investor untuk membiayai perusahaannya agar lebih berkembang lagi ke depannya. Terus yang keempat itu ada anjing. Market share-nya sangat rendah dan juga pertumbuhan perusahaannya sangat rendah. Jadi pada kategori ini perusahaan harus mengambil suatu tindakan untuk dapat meminimalisir kebangkrutan dari perusahaan. Nah, dari 4 kategori yang sudah saya jelaskan, Dufan termasuk dalam kategori bintang. Kenapa? Karena marketnya sangat dominan. Yang saya baca dari data referensi, jumlah kunjungan Dufan tiap tahunnya tuh mengalami kenaikan. Ya, jadi Dufan merupakan salah satu destinasi wisata yang paling sering dikunjungi tiap tahunnya. Kemudian pertumbuhan perusahaan juga sangat tinggi. Jadi untuk laba keuangan perusahaan tiap tahunnya sangat naik dan Dufan tidak pernah mengalami kerugian finansial. Strategi yang dilakukan pada kategori ini adalah yang pertama adalah penambahan fitur. Jadi untuk beberapa tahun sekali Dufan harus menambah wahana baru maupun menambah fasilitas-fasilitas pendukung wisatawan. Ya. Terus yang selanjutnya itu Dufan harus melakukan kerjasama terhadap perusahaan-perusahaan lain untuk memperkokoh posisinya di pangsa pasar. Sekian, terima kasih dari penjelasan analisis Boston saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Navalias Afro. Saya kuliah di Universitas Nasional semester 3. Kali ini saya akan membuat video, yaitu video UTS promosi dan komunikasi pemasaran destinasi terpadu yang berjudul Buatlah Analisa menggunakan analisa Boston dan berilah strategi generik
supaya destinasi tersebut semakin baik. Kali ini saya mengambil atau akan memberikan penjelasan di tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol, yaitu Dufan. PT Pembangunan Jaya Ancol atau PJAA sepanjang tahun 2014 mencapai pendapatan usaha perseroan sebesar 1,101 triliun dengan laba bersih 235 miliar. Pendapatan tersebut berasal dari pendapatan real estate, pendapatan tiket, pendapatan hotel, dan pendapatan usaha lainnya. Dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST, Direktur Utama PJAA Gatot Setiowaluyo mengatakan jumlah aset PJAA pada tahun 2014 tercatat sebesar 2,907 triliun. Jumlah ekuitas tercatat 1,618 triliun dan jumlah liabilitas sebesar 1,289 triliun. Dalam RUPST ini juga disepakati pembagian dividen yang nilainya meningkat dari Rp53 per lembar pada tahun 2013 menjadi Rp65 per lembar pada tahun 2014. Di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melemah, PJAA masih optimis. Di tahun ini, laba perseroan bisa tumbuh 26%. Untuk mendorong kinerja tersebut, kata Gatot, sinergi antar sektor bisnis menjadi hal yang utama meskipun sektor rekreasi masih yang dominan dalam bisnis PJAA. Hal ini diterangkan dalam tagline atau yang disebut Ancol luar biasa. Dia berharap tagline ini menjadi atau bisa mendorong sinergi antara portofolio yang ada, yaitu pariwisata, properti, dan usaha lainnya. Di sektor rekreasi, perseroan mengembangkan kawasan indoor Dufan di dunia fantasi yang saat ini sudah menghadirkan wahana Ice Age dan Hello Kitty Adventure. Perseroan juga akan mengembangkan kawasan pantai dengan menghadirkan pantai baru di bagian timur. Pantai Ancol Lagon yang rencananya akan dibangun sepanjang sekitar 3,4 km ini diharapkan bisa menjadi pelengkap agar masyarakat pengunjung Ancol bisa menikmati pantai yang lebih panjang. Saat ini, pantai di kawasan itu hanya sepanjang 500 meter. Kawasan ini nantinya juga dilengkapi dengan dolphin show di amphitheater, fasilitas jogging track, restoran, kafe, arena bermain anak-anak, plaza aktivitas yang di dalamnya terdapat musola dan ruang bilas. Pemanjangan pantai ini ditargetkan kelar setelah Lebaran. Nantinya akan ada 2 pantai yang berhadap-hadapan dengan kapasitas yang lebih baik untuk pengunjung pantai Ancol. Dalam musim liburan ke depan sudah bisa dinikmati, ujar dia pada hari Senin tanggal 8 Juni di Hotel Puri Duyung Ancol. Perseroan juga akan mengembangkan kawasan rekreasi baru di lahan reklamasi Pulau K. Rencananya, kawasan ini akan dilengkapi dengan theme park,
tematik apartment complex, condotel and hotel complex, style mall center, water rate attraction, dan waterfront convention hall. Gatot memastikan pembangunan wisata di pulau baru ini akan sesuai dengan peraturan AMDAL yang berlaku. Rencananya nanti di tahun 2018 sudah selesai dibangun, kata Gatot. Untuk memenuhi permintaan eksklusif di kawasan Ancol Taman Impian, perseroan tengah membangun New Putri Duyung Hotel, yaitu hotel berbintang 4 yang berlokasi di pinggir laut. Di sektor properti, perseroan mengembangkan kondominium dan landed house premium Jaya Ancol Chiffon, landed house Costa Villa, apartemen Northland, dan Use Building Ocean Bridge. Dengan berbagai tawaran ini, kata dia, perseroan optimis bisa memperoleh laba sebesar 1 triliun pada tahun 2020. Demikian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, karena di sini saya masih pemula untuk membuat video. Terima kasih sudah mau mendukung channel saya. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih. See you.